selamanya bekerja bukan kendaraan yang mengendalikan kita. Inilah yang paling hebat dan tidaklah pula kami yang paling pintar, namun kita mencoba menyampaikan dengan sesederhana mungkin, mudah-mudahan bisa diterima. Hal pertama yang harus dilakukan, ya, laksanakan pengecekan dokumen pengendara, meliputi SIM dan STNK. SIM sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas sang pengendara. STNK, bukti keabsahan kendaraan Anda terdaftar. Selanjutnya, lakukan pengecekan perlengkapan keselamatan untuk pengendara, meliputi helm, sarung tangan, jaket, celana panjang, dan tentunya sepatu. Selanjutnya, lakukan pengecekan kelengkapan kendaraan untuk memudahkan, lakukan dari atas hingga ke bawah. Yang pertama, kelengkapan spion kiri dan kanan. Selanjutnya, bagian dashboard kendaraan meliputi speedometer yang di situ ada alat ukur kecepatan, indikator bahan bakar, dan instrumen pendukung lain. Tombol-tombol pendukung yang dimiliki kendaraan, meskipun tiap kendaraan berbeda, namun kita upayakan harus paham tombol-tombol yang ada atau komponen yang ada di kendaraan tersebut, termasuk dari mulai untuk jok dan yang lebih utama tangki untuk pengisian bahan bakar. Jangan sampai pada saat nanti kehabisan kita bingung. TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor, bagian depan dan belakang sesuai spek tek. Selanjutnya, komponen pendukung lainnya seperti tombol lampu, lighting atau sen bagian depan dan belakang, lampu rem pastikan dalam kondisi baik, tombol klakson, dan jangan lupa knalpot tetap gunakan knalpot standar demi kenyamanan bersama. Selanjutnya kita mengarah ke bagian bawah kendaraan. Lakukan pengecekan rutin pada tekanan dan alur ban, baik belakang maupun depan. Posisi pengecekan seperti ini memudahkan kita dalam melakukan pengecekan terhadap kendaraan kita. Selanjutnya, posisi berkendara. Sebelum menegakkan kendaraan, alangkah baiknya posisi kemudi atau stang diluruskan. Kenapa? Karena saat posisi kemudi masih dalam posisi miring, berat kendaraan akan bertumpu pada bagian kemiringan. Apabila stang atau kemudi sudah diluruskan, akan lebih mudah karena keseimbangan bertumpu pada bagian tengah kendaraan. Dan mudah bahkan dibantu dengan menggunakan kaki pun tanpa pegangan, kendaraan akan berdiri dengan sempurna. Selanjutnya, posisi tangan. Upayakan tidak lurus, namun membentuk kurang lebih 130-135 derajat. Kenapa? Fungsi dari pegangan akan membantu kita pada saat apabila menemukan hambatan di jalan, terutama jalan berlubang ataupun material yang ada di jalan raya, agar tidak terlepas. Termasuk pegangan pada grip bagian gas. Tidak diambil lurus dari posisi Anda duduk, namun ambil bagian atasnya kurang lebih 130 derajat tadi. Pada saat Anda membuka katup gas, tidak akan mengganggu kenyamanan pergelangan tangan Anda. Selanjutnya, posisi pegangan pada hands grip. Upayakan tidak lagi memegang di bagian ujung hands grip atau membalikkan posisi pegangan. Kebanyakan wanita biasanya yang takut karena sinar matahari. Untuk sebelah kanan tetap sama, bagian di dalam hands grip ada batas bagian dalam dan upayakan tidak memegang tuas rem depan. Namun sebelum akan memulai, kita sedikit kupas tentang penggunaan rem. Kenapa dalam safety riding kita hanya fokus pada penggunaan rem belakang? Terlebih kita hanya menggunakan kecepatan 40 km/jam saja. Maka mutlak hanya menggunakan rem belakang, tidak menggunakan rem depan. Ini bukti kenapa hanya rem belakang yang digunakan saat berkendara 40 km/jam ke bawah. Bisa kita lihat. Dari pergerakan roda, karena hampir semua kendaraan roda 2 rata-rata menggunakan penggerak roda belakang. Sekarang kita lihat yang terbiasa dengan menggunakan jarinya di tuas rem depan. Terlihat kendaraan tetap akan bergerak, dan inilah yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Ada teman kita gagah
dengan menggunakan motor besar, namun lalai jarinya pada tuas rem depan di saat kecepatan rendah. Yaitulah yang kita kenal dengan jatuh konyol. Itulah penyebab kenapa banyaknya terjadi kecelakaan baik di tengah keramaian kendaraan ataupun saat akan memarkirkan kendaraan. Jadi kuncinya ada di pengereman. Selalu gunakan rem belakang pada saat kecepatan rendah. Starter kendaraan. Untuk kendaraan yang menggunakan transmisi manual, ada momen saat akan mulai berjalan, yaitu perpindahan transmisi dari netral masuk ke gigi rendah atau transmisi rendah. Perpindahan kaki setelah standar naik, biasanya kaki kanan masih di bawah. Maka pada saat kaki kiri bagian atas, setelah masuk transmisi, upayakan turun dan langsung menginjak pada pedal rem belakang. Satu lagi hal yang paling penting sebelum akan menjalankan kendaraan, karena di kita menggunakan lajur kiri, maka wajib bagi pengendara sebelum akan berjalan, selain memperhatikan spion, juga memalingkan pandangan ke belakang arah kanan untuk memastikan bahwa kondisi di belakang aman sebelum Anda memulai perjalanan, kemudian berjalan dengan nyaman. Di sini kita perlihatkan manfaat kegunaan spion standar. Cukup dengan melirik, maka posisi kendaraan tidak ada perubahan. Namun apabila kita rubah dengan posisi yang lebih rendah, memungkinkan posisi badan sang pengendara akan merubah posisi jalannya kendaraan. Dari keseluruhan tahapan mulai dari dasar hingga tadi pengereman. Disinilah kita dapat gunakan pada saat berkendara. Teknik lingkaran hanya menggunakan rem belakang dengan posisi siku bagian luar lingkaran itu agak sedikit diangkat dengan wajah menoleh ke titik lingkaran. Dan ini juga bisa digunakan pada saat di jalan raya, contohnya pada saat U-turn atau akan memutar arah. Teknik zigzag yang kita perlihatkan sekarang, ini biasanya kita gunakan atau bisa diterapkan pada saat kepadatan lalu lintas dan juga teknik menghindar. Di sini kecepatan tetap di bawah 40 km per jam, maka tetap menggunakan rem belakang. Di era tahun 90-an ada anjuran penggunaan rem pada saat berkendara 25% rem depan, 75% rem belakang. Kalau dipikir-pikir secara logika gimana caranya persentase pada saat berkendara. Untuk itulah maka kesimpulan bahwa rem belakang memiliki peran lebih utama pada saat berkendara dalam kecepatan rendah. Terakhir, pada saat akan berhenti. Kebanyakan sebelum kendaraan dipastikan benar-benar berhenti atau sudah lebih awal turun. Hal ini dapat menyebabkan kaki sang pengendara terseret, kemudian pada saat kendaraan berhenti, kaki tidak mampu menopang beban kendaraan. Hal inilah yang menyebabkan cedera pada bagian lutut. Untuk itu, hindari, alangkah baiknya biasakan pada saat kendaraan sudah benar-benar berhenti. Setelah itu baru kaki turun. Oke. Rekan-rekan sekalian, itulah beberapa gerakan ataupun teknik dalam safety riding yang dapat kami persembahkan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang tayang di channel ini bisa dipahami. Mohon maaf apabila dalam pengambilan gambar, karena ala kadarnya mudah-mudahan masih bisa paham ya dengan tayangan yang kami persembahkan untuk semuanya. Semoga angka kecelakaan di Indonesia makin menurun. Jangan ada lagi teman-teman atau kerabat kita yang lalai dalam berkendara, khususnya roda 2. So, kesimpulan dari safety riding adalah cara berhenti yang baik dan benar. Jadi kesimpulannya cara berhenti yang baik. Kalau guru saya bilang mudah-mudahan tidak ada lagi yang berhenti di kolong kendaraan, berhenti di got. Ngapain lu, Ndro? Nyari ikan sambil minum air. Berhenti di sawah. Mudah-mudahan ya, dengan apa yang sudah kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan dan banyak sekali karena kesempurnaan hanya milik Allah dan netizen Indonesia. Sekali lagi kami mohon maaf, sampai ketemu di channel Escort 79 berikutnya.